Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan dan cuci tangan menggunakan sabun. Hari ini kita akan belajar tentang dasar kebijakan pengelolaan keuangan. Jadi setelah kita kemarin sudah selesai membahas tentang KD yang pertama, yaitu tentang administrasi keuangan, di KD yang baru ini atau KD 3.2 dan 4.2 ini, kita akan belajar tentang kebijakan-kebijakan keuangan. Namun pada submateri kali ini kita baru mau membahas tentang dasar kebijakan pengelolaan keuangannya saja. Sebelumnya ada yang pernah mendengar kata kebijakan? Atau misalnya tahu apa arti dari kebijakan itu? Misalnya sering dengar kan di televisi, misal pemerintah mengambil kebijakan bla 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 dan sebagainya. Jadi kata kebijakan sebenarnya sudah akrab di kehidupan kita ya sehari-hari. Namun sebenarnya pengertian dari kebijakan itu sendiri apa sih? Seperti itu ya. Jadi, kebijakan itu adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan untuk memecahkan masalah tertentu. Misalnya seperti contoh tadi, terjadi kelangkaan BBM. Itu kan sebuah masalahnya. Kemudian, pemerintah mengambil kebijakan atau mengambil tindakan untuk tujuan tertentu yang harus diikuti. Nah, tujuan tertentunya apa? Agar misalnya tidak terjadi penimbunan BBM, maka pemerintah mengambil kebijakan dengan harga BBM dinaikkan, misal seperti itu. Kan ada tujuan dan diikuti oleh seluruh warga Indonesia. Itu merupakan contoh kebijakan. Kemudian karena kita akan membahas tentang kebijakan pengelolaan keuangan, lalu pengelolaan keuangan itu apa? Jadi pengelolaan keuangan adalah salah satu langkah penting dalam suatu perusahaan untuk dapat memperkirakan berapa besar anggaran yang dibutuhkan dan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Jadi kalau pengelolaan keuangan ini lebih kepada kita butuh apa sih? Kita butuh uang apa atau uang seberapa untuk mengelola apa agar apa yang kita tujukan atau apa yang kita ingin capai itu bisa tercapai. Jadi kita harus tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita punya, dan apa yang kita tuju. Nah, dari dua pengertian tersebut, lalu kebijakan pengelolaan keuangan itu apa? Jadi kebijakan pengelolaan keuangan adalah bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau kelompok bisnis untuk melakukan pengelolaan sumber dana atau keuangan untuk digunakan seefektif dan seefisien mungkin agar menghasilkan keuntungan atau manfaat sesuai tujuan yang direncanakan. Jadi kebijakan pengelolaan keuangan ini adalah pengambilan keputusan terkait langkah apa yang terbaik untuk pengelolaan keuangan di perusahaan yang digelutinya. Nah, terkait dengan pengelolaan keuangan, pasti kita juga akan terkait dengan yang namanya pengelolaan dana. Nah, pengelolaan dana ini seperti yang sudah disampaikan bahwa pengelolaan keuangan itu kan kita harus tahu apa yang kita rencanakan, apa yang kita punya, dan apa yang kita tuju. Nah, bisa dilihat pada bagian bahwa kita harus punya rencana-rencananya dulu. Misal, rencana sumber dananya mau dari mana, terus rencana penggunaan dananya mau untuk apa aja kita kalau misalnya nanti kita punya uang. Terus rencana penyampaian hasil atau kita mau mencapai target-target apa saja seperti itu. Setelah semua rencana-rencana tersebut kita miliki, kemudian kita jadikan satu menjadi perencanaan keuangan. Kita breakdown, kita butuh apa saja, kemudian kita akan melakukan apa saja untuk mencapai apa. Kemudian setelah ada perencanaan keuangan, kita kelola. Kita pos-poskan dana-dana yang ada sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Setelah itu baru kita bisa mencapai target atau tujuan yang telah kita rencanakan di awal tadi. Itu yang namanya pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, kemudian kita bentuk menjadi suatu rencana yang utuh, kemudian kita kelola atau kita laksanakan, baru kita bisa mencapai target yang kita inginkan. Untuk mengelola dana, tentu kita harus tahu nih,
kita dapat uangnya dari mana kalau kita mau mengelola dana. Bagaimana suatu perusahaan bisa dikelola dengan baik kalau kita nggak punya uang atau kita nggak ada si sumber dananya atau sumber keuangannya. Nah, menurut Hadari Nawawi, terdapat 3 sumber keuangan yang ada atau berada di lingkungan organisasi, yaitu bisa diperoleh melalui pemerintah, bantuan, maupun milik perorangan. Yang pertama dulu adalah sumber keuangan berasal dari pemerintah. Di lingkungan aparatur pemerintah yang pada dasarnya merupakan organisasi dari yang tertinggi sampai yang terendah untuk membiayai seluruh kegiatannya dalam rangka melaksanakan tugas pokok sesuai jenjang masing-masing, sumber dananya diperoleh dari negara atau pemerintah. Jadi kalau sebuah organisasi atau perusahaan yang dikelola pemerintah, nah sumber dananya itu benar-benar diberikan oleh pemerintah, baik itu perusahaan kecil maupun organisasi kecil sampai organisasi yang benar-benar besar. Jadi dananya itu benar-benar disuplai dari pemerintah. Kemudian bisa saja dana tersebut hasil dari misal pengelolaan pajak dan sebagainya. Kemudian untuk yang kedua yaitu tentang bantuan. Sumber keuangan yang berasal dari bantuan itu biasanya terutama untuk berupa organisasi sosial kemasyarakatan atau organisasi volunteer. Dalam mewujudkan tugas pokoknya, pengadaan dana tergantung pada partisipasi anggotanya. Selain itu, terdapat pula yang pendanaannya diperoleh dari bantuan masyarakat yang bersimpati atau bantuan pihak pemerintah dan bahkan berupa bantuan dari luar negeri. Jadi kalau yang bantuan ini biasanya LSM. Kalau LSM kan uangnya berasal dari bantuan atau misalnya ada relawan yang mau menyumbangkan dananya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah milik perorangan. Organisasi di bidang ekonomi, industri, dan jasa sebagai brand usaha milik perorangan atau sekelompok kecil orang menghimpun dananya itu dari milik sendiri yang biasa kita sebut sebagai modal. Nah, para pemilik dan orang lain tersebut yang punya modal tersebut diberi kesempatan untuk memperkuat modal usahanya. Misalnya tadinya punya usaha modalnya cuma 10 juta. Nah, di kemudian hari ketika ada uang bisa dikembangkan menjadi 20 juta dan sebagainya. Itu sumber-sumber keuangan di organisasi atau perusahaan baik kelas kecil, menengah, dan sampai skala besar. Kemudian kita masuk ke materi tentang perencanaan pengelolaan keuangan. Perencanaan pengelolaan keuangan adalah suatu panduan atau pedoman yang disusun perusahaan guna meraih pencapaian tujuan dan membantu peningkatan nilai perusahaan, suatu organisasi atau brand usaha. Jadi tujuan kita ngelola keuangan jelas yang pertama adalah intinya untuk membantu meningkatkan nilai perusahaan atau gampangannya kita mengelola uang itu tujuannya adalah biar kita dapat uang yang lebih banyak dari yang kita miliki saat ini. Ibaratnya kita punya uang 100.000. Bagaimana caranya kita bisa 1 bulan kemudian punya uang itu jadi 150.000? Misalnya dengan cara kalian jualan pulsa seperti itu dengan mengambil keuntungan tertentu. Jadinya bulan depan kalian sudah punya uang 150.000 dan sebagainya. Itu contoh dari perencanaan pengelolaan keuangan. Nah, seorang pengusaha atau wira swasta harus bersikap positif dalam merencanakan pengelolaan uang dan mengikuti beberapa langkah perencanaan keuangan seperti yang sudah disebutkan di layar. Itu ada 1-8 langkah. Nah, yang langkah pertama adalah penetapan tujuan perencanaan keuangan perusahaan secara tepat. Jadi, dalam mengelola keuangan kita harus bisa punya tujuan dulu. Tujuan kita mau profit seberapa, misal 10%, 20%, dan sebagainya. Kita harus punya tujuan dulu, agar dalam perencanaan kita nggak asal-asalan, karena kita punya tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, perencanaan keuangan sebagai motivator dan berusaha mengkomunikasikannya dengan pihak terkait. Nah, maksud dari sebagai motivator adalah karena kita punya tujuan yang jelas dan perencanaan yang baik, itu bisa menjadi pemicu atau motivasi kita buat ayo aku harus semangat dalam mengelola keuangan biar punya uang 150.000 di bulan depan, seperti contoh yang tadi jualan pulsa ya. Jadi kalian punya motivasi bahwa
biar saya nggak punya uang 100.000 aja, saya harus berusaha mengelola uang ini biar kedepannya saya jadi tambah 50.000 atau punya uang jadi 150.000, seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya kepastian bahwa proses perencanaan diikuti pula oleh pengendalian dan selalu mengkomunikasikannya oleh pihak terkait. Jadi, dalam perencanaan pengelolaan keuangan bukan hanya semangat dalam perencanaannya saja, tapi juga harus diawasi atau dikendalikan dalam pelaksanaannya biar selama pelaksanaan perencanaan tersebut bisa sesuai sama rencana, jadi nggak ada yang melenceng-melenceng tidak sesuai dengan timeline. Misal sudah diplot-plotkan bulan ini targetnya apa, bulan depan targetnya apa. Nah, itu harus dikendalikan agar sesuai dengan perencanaan biar bisa mencapai tujuan sesuai dengan target. Kemudian yang keempat, adanya pengevaluasian strategi-strategi keuangan alternatif. Jadi, selama proses pelaksanaan perencanaan itu harus juga ada evaluasi-evaluasinya. Apakah strategi-strategi yang kita gunakan itu sudah tepat atau belum? Jadi biar kedepannya bisa punya strategi yang lebih baik agar target yang apa yang sudah kita inginkan itu bisa tetap tercapai. Yang kelima, adanya pengumpulan dan penetapan target efisiensi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, terkait dengan target yang sudah kita inginkan, ada yang namanya target jangka pendek dan jangka panjang. Misal, di perencanaannya ada sebuah perusahaan deterjen, misalnya, punya perencanaan keuangan targetnya menjadi super brand. Nah, target jangka pendeknya adalah dalam 5 tahun ke depan paling tidak produknya itu dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, misal seperti itu. Kemudian 10 tahun ke depan targetnya adalah bisa ekspor ke luar negeri. Nah, itu contoh jangka pendek dan jangka panjang. Yang keenam, adanya pengembangan sebuah perencanaan dengan membandingkan terhadap prestasi standar yang sudah ditetapkan. Jadi, atas perencanaan yang telah kita buat, untuk kedepannya ibaratnya jangan terlalu cepat puas. Jadi biar kita bisa lebih baik lagi, perencanaan yang sekarang harus kita perbaiki nih biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, perbandingannya dengan menggunakan standar yang ada. Misal contoh gampangannya, tahun ini mau meningkatkan profit. Patokannya apa? Misal dengan melihat laporan keuangan tahun lalu, targetnya sudah tercapai 5.000, berarti untuk tahun ini kita harus 10.000, misal seperti itu. Jadi ada patokannya untuk bisa kita memperbaiki diri di kedepan harinya. Yang ketujuh, adanya pemeriksaan kebenaran perencanaan keuangan secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk transparansi dan mengecek apakah perencanaan-perencanaan yang kita lakukan itu sudah logis atau belum. Misalnya, jangan terlalu berandai-andai, dalam artian memperkirakannya itu kurang tepat. Kemudian yang kedelapan, perlu peninjauan kembali perencanaan keuangan serta merevisinya sehingga lahir kombinasi strategi yang tepat. Nah, ini terkait dengan misalnya kita sudah membuat perencanaan, dikendalikan dan terlaksana. Kemudian kan kita sudah mendapatkan hasilnya. Nah, selama proses dari perencanaan sampai tercipta hasil tersebut, kita evaluasi nih, bagian mana saja yang kurang atau belum maksimal, biar kedepannya bisa diperbaiki, atau bagian mana yang sudah bagus, biar kedepannya bisa dipertahankan. Setelah kita membahas tentang perencanaan pengelolaan keuangan, kita akan membahas juga tentang fungsi dari pengelolaan keuangan itu apa sih? Nah, fungsi dasar dan tujuan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat dioptimalkan dengan melakukan setiap tahapan pengelolaan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, dalam kurun waktu tertentu diadakan pengoptimalan berbagai perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan adanya pengelolaan keuangan, kita bisa mengoptimalkan rencana-rencana kegiatan yang akan kita lakukan. Misalnya, kita udah merencanakan nih dalam 1 tahun ke depan misal ada 10 kegiatan. Jadi kita bisa memaksimalkan 10 kegiatan tersebut dengan baik karena kita udah tahu rundown atau susunan acaranya. Jadi kita bisa memprediksi, oh di acara yang pertama kita akan seperti ini, harus dimaksimalkan selama 1 bulan. Kemudian selanjutnya acara kedua dan seterusnya. Kemudian yang kedua,
Dalam pelaksanaan sebuah proyek perencanaan perlu meminimalisasi terjadinya pembengkakan pengeluaran dana yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dengan adanya pengelolaan keuangan, tentunya kita bisa meminimalisasi terjadinya pembengkakan dana karena apa yang kita rencanakan sudah kita rank-rank di awal atau kita breakdown di awal, kita butuh berapa dan sebagainya. Yang ketiga, adanya ketersediaan dana yang cukup, terencana, dan dapat dialokasikan dengan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan target perencanaan yang lebih efisien. Karena adanya pengelolaan keuangan, maka dana yang ada itu bisa dikelola dengan baik. Misalnya kita punya cuma 10 juta, ya kita maksimalkan atau optimalkan 10 juta itu untuk kegiatan-kegiatan yang maksimal. Yang keempat, adanya pemisahan tiap-tiap otoritas dalam pengelolaan keuangan guna untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana yang ada. Misalnya, memisahkan bagian pencatatan keuangan dengan bagian pengawasan keuangan. Nah, tujuannya adalah biar misal di perusahaan ternyata terjadi kecurangan atau ada yang korupsi, bisa kita cek per bagian. Misalnya bagian A, B, C. A dicek dulu bagian keuangannya beres atau tidak, B, C, dan sebagainya. Setelah ditemukan kan bisa ketahuan lingkupnya. Misal, oh yang ada trouble di divisi A nih, nanti kita bisa lakukan audit di divisi A saja. Jadi lingkupnya bisa lebih kecil dan pemeriksaannya pun bisa lebih cepat. Kemudian yang kelima, adanya kegiatan memperlancar segala kegiatan yang terjadi di instansi atau organisasi karena adanya transparansi terhadap keuangan yang dimiliki. Nah, tujuan dari pengelolaan keuangan adalah kita tahu berapa besaran uang yang kita miliki di awal, kemudian akan kita gunakan untuk apa, dengan seberapa banyak, dan hasil apa saja yang kita capai. Jadi kita bisa tahu di awal secara jelas apa yang kita punya, apa yang kita tuju, dan apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah penciptaan lingkungan kerja yang sehat karena didukung oleh siklus keuangan yang berjalan dengan baik dan terencana. Nah, kalau kondisi keuangan atau pengelolaan keuangan di perusahaan itu sehat, maka lingkungan kerjanya pun kita jadi sehat. Tidak ada yang namanya kecurangan atau misalnya buruk sangka terhadap sesama karyawan. Dari 1 sampai 6 tadi itu adalah fungsi pengelolaan keuangan jika diterapkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya adalah evaluasi dan analisis perencanaan keuangan. Nah, evaluasi dan analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan keuangan benar-benar dapat mencapai tujuannya. Evaluasi dan analisis perencanaan keuangan itu dilakukan dengan mengamati 3 hal berikut. Mulai dari pembiayaan, kemudian pengeluaran atau pembiayaan dananya, dan yang terakhir adalah penganggaran modal. Yang bahas tentang pembiayaan perusahaan dulu. Maksudnya adalah kalau misalnya ketika perusahaan baru didirikan itu kan kita butuh yang namanya pembiayaan ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk di awal pembiayaan itu diperoleh dari modal awal pemilik perusahaan dengan kemampuannya dalam menghasilkan laba. Kemudian seiring kemajuan usahanya, maka pembiayaan tersebut bisa dibiayai dari luar. Misalnya dia udah mulai mencari investor dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pengeluaran atau pembiayaan dana perusahaan. Alasan setiap perusahaan membutuhkan dana antara lain adalah agar perusahaan tetap beroperasi. Hal ini dikarenakan kegagalan perusahaan dalam membayar pemasok dapat membuat usahanya bangkrut. Oleh karena itu, seorang manajer di perusahaan itu harus dapat mengelompokkan pengeluaran ke dalam pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Karena setiap perusahaan pasti ada kegiatan operasionalnya membutuhkan keuangan. Jadi perusahaan harus tahu untuk membiayai semua itu, perusahaan harus dapat uang dari mana nih? Baik uang itu diperoleh dalam jangka pendek maupun uang untuk jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah penganggaran modal.
Penganggaran modal itu digunakan untuk melakukan tindakan perencanaan dan pembelanjaan pengeluaran modal. Misalnya, membeli peralatan baru agar memperkenalkan produk baru atau modernisasi fasilitas pabrik. Jadi di penganggaran ini kita melakukan perencanaan keuangan dan kita belanjakan keuangannya untuk apa, seperti itu. Dikatakan sebagai suatu konsep investasi karena penganggaran modal itu melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan mendapat keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Jadi penganggaran yang kita lakukan hari ini misal itu diharapkan agar bisa mendapatkan keuntungan di kemudian hari, misal di tahun depan dan selanjutnya. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pembiayaan ya, sudah kita bahas bahwa pembiayaan itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dan untuk modal awalnya itu berasal dari si modal pemilik dan kemampuan dalam menghasilkan laba. Kemudian yang kedua tadi ada pengeluaran atau pembiayaan dana perusahaan. Untuk membuat kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar, perusahaan harus bisa putar otak bagaimana cara membiayai pengeluaran untuk pembiayaan dana yang ada. Nah, pendanaannya di perusahaan itu ada dua, pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang, short term dan long term. Nah, untuk pendanaan jangka pendek, di sini ada 6 ya. Contohnya yang pertama, utang dagang atau trade credit berfungsi sebagai sumber dana bagi perusahaan meskipun barang telah dapat diterima tetapi pembayarannya diserahkan kemudian. Contohnya biasanya di perusahaan produksi, misal ambil bahan bakunya dulu, kemudian sama pembeli diolah, dijual, kalau sudah laku baru bisa membayar hutang barang produksinya tersebut ke si penjual, seperti itu. Yang kedua, pinjaman bank jangka pendek dengan jaminan merupakan sumber dana jangka pendek yang sangat penting. Ini pengertiannya gampang ya, maksudnya adalah misal perusahaan meminjam uang kepada bank dengan jaminan misalnya akta perusahaan dan sebagainya. Yang ketiga, peminjaman jangka pendek tanpa jaminan. Sumber dana ini penting bagi perusahaan karena perusahaan tidak perlu mengagungkan surat-surat atau aset perusahaan. Bedanya dengan yang nomor 2 tadi pakai jaminan, yang ketiga tidak pakai jaminan. Kemudian yang keempat, letter of credit merupakan janji tertulis dari bank bagi pihak pembeli untuk membayar jumlah uang kepada perusahaan yang dituju atau penjual bila jumlah kondisi terpenuhi. Nah, letter of credit ini biasanya terjadi untuk penjualan atau pembelian di yang ekspor impor atau luar negeri. Nah, untuk pihak yang terlibat di letter of credit ini ada 7. Yang pertama, pemohonnya atau aplikan atau importir atau si pembelinya. Yang kedua, penerima kredit atau beneficiary atau eksportir atau penjualnya. Yang ketiga, penerbit letter of credit atau issuing bank. Yang keempat, bank penerus letter of credit ke bank beneficiary atau advising bank. Yang kelima, bank pemberi konfirmasi atas permintaan issuing bank menjamin sepenuhnya pembayaran atau confirming bank. Yang ketujuh, bank yang dituju dalam letter of credit untuk melakukan pembayaran atau paying bank. Yang kedelapan, atau yang terakhir, perusahaan pengangkatan barang atau carrier. Untuk prosesnya yang pertama adalah si importir ini melakukan pemohonan penerbitan letter of credit ke issuing bank. Kemudian dengan perantara si advising bank atau bank penerus ke confirming bank yang bayarin sejumlah uang tersebut yang dibutuhkan oleh si importir. Kemudian dari confirming bank diteruskan ke eksportir atau si penjual untuk menerima letter of credit. Kan tadi pembeli meminta penerbitan letter of credit kepada issuing bank melalui perantara advising bank untuk diterbitkan oleh confirming bank. Kemudian setelah terbit dikasih ke si penjual. Jadi penjual udah menerima letter of credit. Kemudian si eksportir atau penjual mengirim barang melalui karir dan menerima bill of lading.
nanti bill of lading-nya diserahkan kepada paying bank untuk menerima pembayaran. Jadi si penjual sudah menerima uangnya ya. Kemudian bill of lading diteruskan oleh paying bank ke confirming bank untuk diserahkan ke importir. Jadi nanti importir atau pembeli menerima bill of lading dari bank yang bayarin. Kemudian setelah itu importir kan atau pembeli menerima bill of lading. Baru bill of lading-nya ditukar dengan barang yang dibeli kepada si perusahaan pengangkut barang atau carrier. Yang kelima, commercial paper merupakan surat berharga yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan besar dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Nah, contoh commercial paper adalah misalnya surat sanggup bayar, cek, dan sebagainya. Untuk commercial paper, waktunya itu tidak lebih dari 9 bulan. Dan yang terakhir, factoring, merupakan dana factoring, yaitu memperoleh dana factoring dengan cara menjual piutang perusahaan kepada perusahaan pembeli piutang yang biasanya adalah lembaga keuangan. Contohnya misalnya adalah Aditama, kemudian Adira Finance dan sebagainya. Pokoknya yang pihak pembeli piutang, misalnya kalian mau beli laptop nih ke toko X, tapi kalian mau kredit, nggak punya uang secara cash. Nah, nanti toko X menyerahkan kreditnya itu kepada si misalnya Maju Jaya Finance. Nah, nanti Maju Jaya Finance yang bertugas nagih ke kalian per bulannya berapa dan sebagainya, bunga dan sebagainya. Itu namanya factoring. Kemudian untuk jangka pembiayaan utang meliputi utang jangka panjang dan obligasi perusahaan. Kemudian pembiayaan dengan modal sendiri meliputi saham biasa dan laba ditahan. Jadi untuk pendanaan jangka panjang bisa melalui hutang atau kita punya modal sendiri, baik saham maupun laba ditahan. Laba ditahan adalah jumlah laba yang tidak dibagi dalam bentuk dividen. Jumlah tergantung RUPS sebagai modal tambahan. Jadi laba ditahan itu diperoleh dari pembagian laba usaha, cuma nggak termasuk dalam dividen. Kalau yang terakhir, apa yang kita lakukan sekarang itu dengan tujuan mendapat keuntungan di masa depan. Nah, konsep investasi atau macam-macam investasi ini ada 4. Yang pertama, investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. Itu timbul karena syarat pemerintah atau kontrak yang disetujui sehingga harus dilaksanakan tanpa mengingat laba atau rugi. Misalnya instalasi pembersih air maupun limbah. Misalnya perusahaan batik kan harus membuat saluran limbahnya biar tidak tercemar. Itu kan merupakan syarat pemerintah. Kemudian yang kedua, investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measurable profit investment merupakan investasi untuk meningkatkan laba. Namun laba yang diharapkan sulit dihitung dengan teliti. Contohnya misal pengeluaran biaya promosi untuk jangka panjang atau biaya program pelatihan. Nah, kita melatih atau menyekolahkan karyawan kita mengikuti pelatihan-pelatihan diklat dan sebagainya, itu kan merupakan bentuk investasi juga, karena kita punya karyawan yang pinter, kan juga perusahaan juga yang mendapat keuntungan, bisa jadi punya ide-ide yang cemerlang dan sebagainya. Cuma laba tersebut belum bisa diukur seberapa besar labanya. Kemudian yang ketiga, investasi dalam penggantian equipment atau replacement investment. Itu adalah pengeluaran untuk penggantian mesin dan peralatan yang ada. Kenapa ini disebut investasi? Karena kita bisa menghemat biaya. Misalnya tadinya punya alat yang listriknya boros, kemudian kita ganti dengan alat yang listriknya nggak boros nih. Nah, tujuannya kan jadi menghemat biaya, kemudian kenaikan produktivitas juga. Kemudian yang keempat adalah investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment. Tujuannya adalah pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi. Misalnya tadinya
cuma buka cabang pabriknya di Sukabumi, sekarang buka juga di Bandung. Tujuannya kan jadi operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Kita punya laba yang lebih banyak lagi karena banyak barang yang diproduksi, banyak yang dijual seperti itu. Itu adalah macam-macam uh, investasi. Baik, itu tadi adalah materi tentang kebijakan pengelolaan keuangan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dengan baik ya. Jika memang ada pertanyaan, bisa anak-anak tulis di kolom komentar atau bisa lanjut ke forum diskusi kelas. Sekian pertemuan kali ini, mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.